Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Seperti biasa, saya selalu berharap saudara tetap dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi bisnis, khususnya tentang penentuan harga pokok produk dengan metode harga pokok proses. Saudara, materi ini merupakan bagian dari akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Jadi sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan materi akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang, dan kali ini adalah materi yang merupakan bagian dari akuntansi perusahaan manufaktur. Saudara sekalian, langkah untuk menghitung harga pokok produksi dengan metode harga pokok proses. Yang pertama, kelak kita akan melakukan atau mengikhtisarkan arus unit fisik. Ya, nanti akan ada soal, akan saya tunjukkan juga bagaimana kita mengikhtisarkan arus unit fisik. Langkah yang kedua yaitu menghitung unit ekuivalen. Langkah yang berikutnya yaitu menghitung biaya per unit, kemudian menghitung total biaya, dan yang selanjutnya adalah membebankan biaya ke dalam produk jadi dan produk dalam proses akhir. Saya sudah pernah sampaikan ya tentang produk jadi, produk dalam proses akhir, dan begitu juga dengan elemen-elemen biaya produksi. Kita lihat contoh soal, saudara. PT Arya Bima adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi produknya dengan metode proses di Departemen Persiapan dan Departemen Penyelesaian. Di Departemen Persiapan, pada Februari 2020 diketahui tidak ada produk dalam proses awal. Produk masuk prosesnya ada 400 unit, produk jadi ada 175 unit, dan produk dalam proses akhir 225 unit. Dengan tingkat penyelesaian bahan baku langsung 100% dan biaya konversi 60%. Adapun biaya produksi selama periode tersebut terdiri dari biaya bahan langsungnya 32.000 dan biaya konversi adalah 18.600. Atas dasar data tersebut, kita diminta untuk menghitung harga pokok produksi di Departemen Persiapan. Jadi permintaannya hanya menghitung biaya produksi di satu departemen saja. Ya. Saudara sekalian, sebelum kita menyusun laporan harga pokok produksi, perlu saudara ketahui dulu bahwa di sini untuk jumlah produk dalam proses awal ditambah jumlah produk masuk proses itu harus sama dengan jumlah produk jadi ditambah jumlah produk dalam proses akhir. Ya. Jadi nanti dalam perhitungan jumlah produk dalam proses awal jika ada ditambah jumlah produk masuk proses harus sama dengan jumlah produk jadi ditambah jumlah produk dalam proses akhir. Ya. Nah, saudara, ini adalah tabel yang kita persiapkan ketika akan menyusun laporan harga pokok produksi. Jadi di sini ada kolom arus produksi, ada kolom unit fisik, ada kolom unit ekuivalen. Nah, untuk unit ekuivalen, kolomnya dibagi sesuai dengan banyaknya elemen biaya. Tadi, elemen biayanya terdiri dari biaya bahan langsung dan biaya konversi. Jadi sebetulnya biaya konversi itu terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kalau di dalam soal yang tersaji ada biaya bahan langsung,
biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik secara terpisah, maka silakan saudara buat 3 kolom. Yaitu ada kolom biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, di soal ini yang ada tadi biayanya adalah biaya bahan langsung dan biaya konversi. Ya, maka kita buat unit ekuivalennya untuk 2 kolom sesuai dengan nama elemen biaya produksinya yang ada di soal tadi. Nah, saudara, dengan menggunakan tabel tadi, maka kita buat di sini produk dalam proses awal, produk masuk proses, produk jadi, dan produk dalam proses akhir. Ingat nggak tadi di persamaan? Produk dalam proses awal plus produk masuk proses sama dengan produk jadi plus produk dalam proses akhir. Ya. Jadi kalau saudara ikuti prosedurnya sebetulnya tidak sulit ketika menghitungnya. Ya. Nah, di sini kelak akan kita masukkan unit fisik sesuai dengan data yang ada di soal tadi. Ya, untuk PT Arya Bima. Nah, di sini kan udah kita buat ya, produk dalam proses awal, kemudian produk masuk proses. Nanti di sini akan ada jumlahnya. Ya, di sini kan nanti ada angkanya. Kemudian produk jadinya kita ambil dari soal, produk dalam proses akhirnya dari soal, lalu juga kita jumlah. Nah, jumlah ini harus sama dengan jumlah di sini. Ya. Nah, ini saudara adalah potongan soal yang tadi ada di slide di depan. Ya, yang tadi sudah saya bacakan. Jadi ada produk masuk proses 400, produk jadi 175 di sini, dan produk dalam proses akhirnya ada 225. Tidak ada produk dalam proses awal kan? Nah, lalu kita masukkan, karena tidak ada produk dalam proses awal, berarti unit fisik produk dalam proses awalnya 0. Ya. Produk masuk prosesnya ini 400. Kita sajikan di sini 400. Lalu dijumlah di sini 400. Ya kan? Lalu kita lihat lagi soal berapa produk jadinya. Nah, di sini ada fontnya warna biru kan? Ya. Produk jadinya 175. Kita letakkan di sini. Kemudian berapa produk dalam proses akhirnya? Produk dalam proses akhirnya ada 225. Kita letakkan di sini. Lalu kita jumlahkan. Maka di sini ada 400. Ya. Nah, maka di sini sama 400, di sini juga 400. Misal di dalam soal tidak disebut jumlah produk jadinya berapa, hanya ada produk masuk dan produk dalam proses akhir. Maka tinggal saudara cari aja produk jadinya itu dengan cara mengurangkan, yaitu 400 dikurangi 225. Ya. Atau misalnya di soal tidak disebutkan berapa jumlah produk dalam proses akhirnya. Tinggal dicari saja. Cara mencari produk dalam proses akhir adalah jumlah ini dikurangi dengan jumlah produk jadi. Ya, jadi dengan cara aljabar aja ngitungnya. Jadi sisi jumlah produk dalam proses awal ditambah produk masuk proses harus sama dengan jumlah produk jadi plus produk dalam proses akhir. Jadi kalau misalnya ada data yang tidak disajikan, saudara tinggal cari dengan cara menggunakan persamaan tadi. Ya. Nah, jadi kita sudah menghitung unit fisik sekarang. Ya. Langkah selanjutnya kita akan menghitung unit ekuivalen. Ya, saya sajikan kembali soal tadi. Ya, dalam rangka menghitung unit ekuivalen. Nah, di sini. Saudara sekalian, diketahui produk jadinya 175. Udah kita letakkan di sini, tadi kan udah 175, disajikan lagi di sini 175, sama persis angkanya. Ya.
175-nya sama persis. Nah, untuk produk dalam proses akhir, di sini kan tadi ada 225. Tapi, untuk bahan baku atau bahan langsungnya, tingkat penyelesaiannya adalah 100%. Maka kita hitung untuk menuliskan angka yang ada di sini adalah caranya 225 dikali 100%. Dapat 225 di sini. Ya. Sedangkan untuk biaya konversi caranya adalah 225 dikali 60%. Hasilnya kita letakkan di sini. Ya. Nah, hasilnya adalah 135. Kalau sudah, kita jumlahkan. 175 ditambah 225 adalah 400. Lalu 175 ditambah 135 adalah 310. Ini jumlah unit ekuivalen biaya bahan langsung. Ini unit ekuivalen biaya konversi. Saudara ingat ya, nanti data 400 dan 310 ini kita gunakan ketika menghitung biaya persatuan di slide berikutnya. Ya, jadi ingat unit ekuivalen bahan langsungnya adalah 400 dan unit ekuivalen biaya konversinya adalah 310. Ya, kita gunakan nanti di slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan menghitung biaya per unit. Cara menghitung biaya per unit adalah biaya produksi sesuai dengan elemen biaya masing-masing dibagi dengan unit ekuivalen. Ya, untuk itu kita sajikan di sini biaya produksi Februari, lalu unit ekuivalen, kemudian biaya per unit ekuivalen. Di bawahnya kita akan tuliskan total biaya. Jadi langkahnya saudara buat dulu ya data ini atau keterangan ini. Nah, kemudian kita kembali kepada soal. Di soal yang saya kutip dari slide di awal tadi, untuk PT Arya Bima, biaya bahan langsungnya adalah 32.000. Dan biaya konversinya adalah 18.600. Nah, angka 32.000 dan 18.600 lalu kita sajikan di sini. Nah ya, 32.000-nya kan biaya bahan langsung. 18.600-nya kan biaya konversi. Di slide sebelumnya, tadi saya sudah menghitungkan unit ekuivalen. Ya kan? Tadi unit ekuivalen biaya bahan langsungnya kan 400 unit. Lalu unit ekuivalen biaya konversi adalah 310. Maka sesuai dengan rumus tadi bahwa biaya per unit dihitung dengan cara membagi biaya produksi dengan unit ekuivalen, maka kita akan hitung biaya bahan langsung per unit ekuivalen adalah 32.000 dibagi 400. Dihasilkan 80. Kemudian 18.600 dibagi 310 dihasilkan 60. Nah, saudara yang 80 ini adalah biaya bahan langsung per unit. Yang 60 ini adalah biaya konversi per unit. Ya. Biaya per unit nanti akan kita pergunakan ketika menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses akhir yang merupakan langkah berikutnya. Ya. Nah, kemudian di sini total biaya kita hitung 50.600 yaitu 32.000 ditambah 18.600. Ya.
Jadi Anda harus menyajikan dulu data ini, baru nanti dijumlahkan ke kiri. Setelah itu kita letakkan di sini 50.600 sebanyak total biayanya, ya. Kita akan lanjutkan. Nah, saudara, ini tabel yang tadi sudah kita buat di slide sebelumnya tadi, ya kan? Biaya per unit ekuivalen untuk bahan langsung 80, biaya per unit ekuivalen untuk biaya konversinya adalah 60. Langkah berikutnya kita akan melakukan pembebanan biaya, yaitu menghitung produk jadi dan menghitung produk dalam proses akhir. Karena tadi dinyatakan bahwa produk itu diproduksi di dua departemen, yaitu di departemen persiapan dan departemen penyelesaian, maka kita buat di sini produk jadi yang ditransfer ke departemen penyelesaian. Kemudian di bawahnya kita buat produk dalam proses akhir, lalu total biaya. Ya. Nah, saudara, di bagian bawah ini saya sajikan kembali ya data ketika kita melakukan perhitungan unit ekuivalen tadi. Jadi produk jadinya ya khususnya yang akan kita ambil yang ini, data ini. Ya. Produk jadinya 175 untuk elemen bahan langsung, 175 juga untuk elemen biaya konversi. Tapi untuk produk dalam proses akhir, elemen bahan langsungnya 225 dan elemen biaya konversinya 135. Ya, jadi data ini sekali lagi saya ambil dari slide yang sebelumnya ketika kita menghitung unit ekuivalen. Nah, kemudian kita akan hitung di sini pembebanan biaya untuk produk jadi. Ya, 14.000. Dari mana 14.000? 14.000 itu adalah 175 dikali 80. Ya, 175 dikali 80. Atau jumlah produk jadi dikali biaya per unit untuk elemen biaya bahan langsung. Nah, kemudian ini 10.500 dari mana? Dari sini. 175 dikali 60. Mudah kan? Nah, lalu di sini ada 18.000. Dari mana? 225 dikali 80. Kalau yang 8.100 ini dari mana? 135 dikali 60. Maka didapatkan 8.100. Ya. Nah, kalau sudah, kita akan jumlahkan ke kiri dan ke bawah. Ke samping kiri dan ke bawah. Jadilah seperti ini. Jadi 14.000 ditambah 10.500 diperoleh 24.500. 18.000 ditambah 8.100 diperoleh 26.100. Kita jumlahkan juga ke bawah. 14.000 ditambah 18.000 adalah 32.000. Lalu 10.500 ditambah 8.100 adalah 18.600. Sudah kan kita jumlahkan ke samping dan ke bawah, kemudian kita jumlahkan juga di sini. Angkanya sama kan? Mau dihitung dari samping kanan maupun dari atas jumlahnya 50.600. Perhitungan Anda itu pasti salah kalau tidak sama hasilnya dengan ini. Ya, sudah dipastikan keliru. Kecuali kalau ada pembulatan. Karena misalnya hasil di sini pakai koma, lalu ada pembulatan. Biasanya tidak sama persis, artinya ada selisih. Ya. Jadi kalau angka ini benar sama angka ini sama belum tentu benar. Tapi kalau tidak sama sudah pasti keliru, salah. Tapi ingat, kalau di sini ada koma dan ada pembulatan, misalnya dia 3 angka di belakang koma dibulatkan jadi 2 angka di belakang koma,
pasti tidak sama persis. Ya, untuk itu saudara hitung selisih karena pembulatan. Ya. Saudara sekalian, saya sudah menyajikan bagaimana cara menghitung harga pokok produksi sederhana di satu departemen. Ini sebetulnya adalah materi pengantar ya dalam rangka menghitung harga pokok produksi. Biasanya kita akan menghitung harga pokok produksi di 2 sampai 3 departemen. Sekian dari saya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Tetap sehat anak-anak sekalian, tetap semangat. Semoga apa yang sudah saudara dapatkan ini kelak bermanfaat bagi dunia akhirat anak-anak sekalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.